Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat peternak petani di seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Kang Fuad. Pada kesempatan malam hari ini Kang Fuad mau membacakan berita yang lagi update, yaitu tentang antrak, yaitu penyakit pada sapi yang bisa menular kepada hewan maupun pada manusia. Diberitakan oleh kompas.com tanggal 31 Januari tahun 2022. Kasus antrak kembali muncul di tengah-tengah masyarakat. Sebanyak 15 ekor hewan ternak di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mati karena positif penyakit antrak. Kematian belasan ternak ini terjadi sejak 14 Desember tahun 2021 sampai 28 Januari 2022. Yang jelas di Gunung Kidul dengan antrak ini betul positif adanya. Ternaknya yang terkonfirmasi ada beberapa, kata Bupati Gunung Kidul Sunaryanto saat ditemui di kantor Pemkab Gunung Kidul Senin 31 Januari tahun 2022. Selanjutnya, tidak hanya hewan ternak yang positif terkena penyakit antrak, belasan manusia pun juga mengalami gejala yang sama. Lalu apa sih sebenarnya antrak dan bagaimana cara penanggulangannya? Mengenai penyakit antrak, dikutip dari Petunjuk Teknis Pencegahan dan Pengendalian Antrak yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2017, penyakit antrak termasuk salah satu penyakit zoonotik yang disebabkan oleh Bacillus anthracis, dapat menyerang hewan memamah biak maupun binatang buas dan ditularkan kepada manusia serta dapat menimbulkan kematian. Penyakit antrak sudah dikenal sejak zaman prasejarah dan telah menelan banyak sekali korban jiwa manusia. Wabah antrak pertama kali dilaporkan di Indonesia itu pada tahun 1832 di Kecamatan Tirawuta dan Mowewe, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Antrak penyakit menular serius yang disebabkan oleh mikroba Bacillus anthracis. Mikroba ini terdapat di tanah. Selanjutnya, pada saat kondisi hampir mati, banyak terdapat kuman antrak di dalam tubuhnya, di dalam tubuh sapi atau hewan yang terkena antrak. Bakteri masih dalam bentuk vegetatif yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui lubang kumlah, yaitu cairan eksudat atau cairan dari lubang hidung. Hemoragis yang akan mencemari tanah dan air di sekitarnya, kemudian akan membentuk spora yang bisa menetap di lingkungan tersebut sampai bertahun-tahun. Adapun penularan antrak itu bisa penularan dari hewan ke hewan ataupun hewan ke manusia. Demikian mengenai sekilas tentang antrak yang harus kita waspadai, terutama bagi para peternak sapi, dan saat ini yang lebih khusus lagi yaitu daerah istimewa Yogyakarta, ya, karena sudah diindikasi ada positif antrak 15 ekor hewan ternak dan beberapa orang yang memiliki gejala-gejala antrak. Ini penting kita ketahui, terutama bagaimana
ciri-ciri antrak sendiri biasanya bila Anda mendapatkan kematian hewan ternak dengan kondisi mendadak disertai kejang-kejang, itu segeralah kita memanggil petugas kesehatan terdekat di daerah kita ya, karena dikhawatirkan itu merupakan antrak. Kemudian antrak itu bisa endemik di tanah, bisa berbentuk spora atau jamur, dan bisa bertahan sampai bertahun-tahun ya. Itu disebabkan oleh hewan ternak yang kena antrak, kemudian dari eksudat atau lendir itu dia jatuh ke tanah dan akan membentuk spora ya, dan itu akan endemik sampai bertahun-tahun dan bisa menularkan ke hewan maupun manusia. Untuk itu bagi para sahabat peternak, silahkan Anda melakukan sanitasi ketat terhadap kandang peliharaan kita supaya kandang kita tetap bersih dan terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan, bukan hanya antrak dan penyakit-penyakit lainnya. Semoga ini bermanfaat untuk para peternak di seluruh Indonesia. Saya Kang Fuad minta maaf yang sebelumnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.